You know, when they let, I think the real number is 15, 16 million people into our country. When they do that, we got a lot of work to do. The Republican platform promises to launch the largest deportation operation in the history of our country. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump sering melontarkan pernyataan merendahkan terhadap imigran tanpa dokumen, menyatakan mereka meracuni darah bangsa ini. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison mental institutes. Ia juga menjanjikan kepada para pendukungnya bahwa ia akan menerapkan undang-undang musuh asing dari tahun 1798 yang dianggap banyak kalangan sebagai undang-undang usang yang terakhir kali digunakan untuk menahan warga keturunan Jepang di kamp interniran setelah Perang Dunia Kedua. Hingga akhirnya setelah terpilih ia telah mengumumkan rencananya untuk melaksanakan program deportasi massal terhadap imigran ilegal melalui deklarasi keadaan darurat nasional yang akan memungkinkan penggunaan pendekatan militer. Isu deportasi massal telah menjadi salah satu pilar utama dalam kampanye Trump selama pemilu. Di dalam masa jabatan yang pertama, Trump telah menyatakan keadaan darurat untuk mengalihkan dana dari Pentagon demi membiayai pembangunan tembok di perbatasan dengan Meksiko. Dalam upaya ini, ia membentuk kabinet yang diisi oleh tokoh-tokoh yang dikenal tegas terhadap kebijakan imigrasi. Salah satu langkah mencoloknya adalah menurunkan Tom Homan, mantan kepala imigrasi dan penegakan bea cukai, sebagai raja perbatasan. Homan saat tampil di Konvensi Nasional Partai Republik pada bulan Juli 2024 mengkritik Biden dengan mengisyaratkan bahwa pemerintahannya memberikan sinyal kepada jutaan imigran ilegal bahwa mereka telah diizinkan tinggal bebas di negara ini. Pendekatan militer yang diusulkan Trump untuk menangani isu imigrasi tentunya memicu berbagai reaksi. Sejumlah penulis menggambarkan kebijakan tersebut sebagai manifestasi rasisme. Mereka menilai bahwa pemerintah tidak hanya memperkuat upaya penanganan imigran, tetapi juga menciptakan iklim ketakutan yang mendalam. Jika intimidasi ini terus berlanjut, banyak individu mungkin merasa terdesak untuk meninggalkan Amerika Serikat. Amerika Serikat memang telah menjadi salah satu negara tujuan utama bagi imigran dari seluruh dunia. Jauh lebih banyak dibandingkan dengan gabungan 4 negara, Jerman, Arab Saudi, Rusia, dan Inggris. Data dari Migration Policy menunjukkan bahwa meskipun populasi Amerika Serikat hanya sekitar 5% dari total populasi dunia, hampir 20% dari seluruh migran global memilih tinggal di negara ini. Pada tahun 2022, jumlah imigran di Amerika Serikat mencapai hampir 46,2 juta. Menjadikannya jumlah tertinggi dalam sejarah negara tersebut. Imigran mencakup 13,9% dari total penduduk Amerika Serikat, meskipun masih berada di bawah rekor tertinggi 14,8% yang tercatat pada tahun 1890. Namun, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan 13,7% pada tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19. Menurut laporan Migration Policy, jumlah penduduk Amerika Serikat yang lahir di Meksiko pada tahun 2022 mencapai sekitar 10,7 juta, menjadikannya kelompok imigran terbanyak, meskipun jumlah ini mengalami penurunan sekitar 1 juta sejak tahun 2010. Imigran Meksiko menyusul 23% dari total populasi imigran di Amerika Serikat pada tahun 2022, turun dari 29% pada tahun 2010. Nah, selain Meksiko, India dan Tiongkok juga menjadi negara penyumbang terbesar bagi populasi imigran. Jumlah imigran serta anak-anak mereka yang lahir di Amerika Serikat diperkirakan mencapai sekitar 90,8 juta orang atau 27% dari total penduduk sipil non-institusional di Amerika Serikat pada tahun 2023, meningkat sekitar 14,7 juta atau 20% dibandingkan dengan tahun 2010. Masuknya para imigran ke Amerika Serikat telah berlangsung sejak akhir 1800-an ketika banyak orang meninggalkan tempat asalnya akibat gagal panen, kekurangan tanah dan pekerjaan, serta masalah pajak dan kelaparan. Beberapa dari mereka datang ke Amerika Serikat mencari peluang ekonomi yang lebih baik, sementara yang lainnya mencari kebebasan atau perlindungan dari penindasan politik dan agama. Dalam periode antara tahun 1870 dan 1900, sekitar 12 juta imigran
tiba di Amerika Serikat. Untuk sekarang, data Migration Policy menyebutkan bahwa negara bagian Amerika Serikat dengan imigran terbanyak pada tahun 2022 adalah California 10,4 juta, Texas 5,2 juta, Florida 4,8 juta, New York 4,5 juta, dan New Jersey 2,2 juta. Sebagai persentase dari total populasi, imigrasi menempati posisi terbesar di California 27%, New Jersey 24%, New York 23%, Florida 22%, dan Nevada 19%. Texas sebagai urutan kedua tempat para imigran bermukim dulunya menjadi rumah bagi beberapa suku asli Amerika. Imigran Eropa pertama tiba pada tahun 1600-an ketika wilayah Texas dijajah oleh Prancis dan Spanyol. Insentif finansial yang diciptakan oleh pemerintah Meksiko mendatangkan banyak imigran ke Texas pada tahun 1820-an, sebagian besar dari daerah perbudakan di Amerika Serikat bagian selatan. Hal ini berlanjut hingga akhirnya Texas memperoleh kemerdekaan dari Spanyol. Setelah sejumlah besar imigrasi legal dan ilegal dari Amerika Serikat bagian selatan menimbulkan ketidakstabilan politik, Texas kemudian mendeklarasikan kemerdekaan dari Meksiko pada tahun 1836 dan menjadi Republik Texas yang dianeksasi oleh Amerika Serikat pada tahun 1846 dengan tujuan utama untuk melanjutkan perbudakan. Sebagai akibat dari Texas meninggalkan Meksiko dan bergabung dengan Amerika Serikat, banyak orang Meksiko-Amerika tidak pernah pindah dari rumah mereka, tetapi tinggal di dua negara. Dan ada pepatah populer di kalangan orang Meksiko-Amerika yang menyatakan, "Kami tidak melintasi perbatasan, perbatasan melintasi kami." Perbatasan Texas saat ini tidak ditetapkan sampai kompromi tahun 1850. Setelah itu, imigran yang datang ke Texas mulai ilegal, tidak berdokumen karena pelarangan mereka setelah kemerdekaan negara bagian Texas. Menurut data Migration Policy, menyebutkan bahwa Texas memiliki populasi imigran terbesar kedua di Amerika Serikat dan jumlah imigran Meksiko tertinggi kedua di Amerika Serikat. Data Dewan Imigrasi Amerika menyebutkan bahwa 1 dari setiap 6 penduduk Texas adalah seorang imigran dan 15% penduduk yang merupakan warga negara kelahiran Amerika Serikat memiliki setidaknya satu orang tua yang merupakan seorang imigran. Pada tahun 2015, lebih dari sepertiga dari semua imigran di Texas adalah warga negara Amerika Serikat yang dinaturalisasi. Baru-baru ini, populasi imigran di Amerika Serikat tumbuh lebih padat, dan imigran baru semakin banyak yang merupakan keturunan Asia dibandingkan generasi sebelumnya. Populasi imigran Meksiko telah menurun 500 juta orang sejak awal dekade ini, dan baru-baru ini Gubernur Texas yang seorang Republikan, Greg Abbott, mengklaim telah mengurangi penyeberangan imigran ilegal ke negara bagiannya sebesar 85%. Dari data situs pemerintahan Amerika Serikat ditemukan bahwa pada bulan Mei 2019 adalah puncak dari penangkapan para imigran ilegal di Texas. Setidaknya, mereka rata-rata menangkap lebih dari 1.600 orang setiap hari, dibandingkan dengan hanya 560 orang per hari pada bulan Mei 2018. Situs resmi pemerintahan Amerika Serikat menuliskan bahwa ratusan ribu keluarga dan anak-anak Amerika Tengah yang kehilangan orang tua mereka bermigrasi ke perbatasan Barat Daya. Mereka didorong oleh ancaman kekerasan dan kesulitan ekonomi. Mereka tertarik oleh peluang untuk mendatangkan pekerjaan yang bagus di tengah ekonomi Amerika Serikat yang sedang berkembang pesat. Mereka dibujuk oleh penyelundup yang mengiming-imingi janji palsu bahwa jika mereka membawa anak-anak mereka, mereka akan bisa tinggal di Amerika Serikat. Dalam beberapa dekade sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat membangun stasiun patroli perbatasan di perbatasan Barat Daya agar para agen dapat memproses dan memindahkan pria dewasa dari Meksiko dengan cepat, yang merupakan kelompok demografi utama yang ditangkap oleh para agen. Bagi imigran ilegal, Texas adalah tempat pelarian yang dekat, tempat mereka mencari kehidupan yang lebih baik. Bagi orang asli Texas, imigran ilegal ini adalah ketidaknyamanan. Cato.org menyebutkan bahwa isu penting di Texas adalah kejahatan yang dilakukan oleh imigran ilegal. Data dari Cato menggambarkan bahwa 2 dari 5 pembunuhan yang dilakukan di Texas dilakukan oleh imigran ilegal.
sisanya oleh warga asli dan imigran legal. Untuk tindak pidana lainnya, masih lebih banyak dilakukan oleh warga asli Texas. Pada bulan Juli 2024 melansir DW, pemerintah Amerika Serikat juga telah menangkap 2 pemimpin kartel narkoba Sinaloa yang berkuasa di Meksiko. 2 pemimpin ini bernama Ismael Zambada Garcia yang dikenal sebagai El Mayo dan Joaquin Guzman. Dan bagi Gedung Putih, imigran ilegal seringkali dipandang sebagai ancaman yang merampas pekerjaan warga negara asli Amerika Serikat. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Trump mendapatkan dukungan luas dari berbagai kalangan, terutama dari Partai Republik dan para pendukung setianya. Sekitar 86% atau hampir 9 dari 10 pendukung Partai Republik menganggap kebijakan yang membatasi imigrasi ilegal sebagai prioritas penting bagi Amerika Serikat. Di sisi lain, kalangan Demokrat umumnya lebih mendukung kebijakan yang mempermudah imigran untuk datang dan tinggal secara legal di Amerika Serikat. Namun, mereka juga lebih setuju dengan penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap perusahaan yang mempekerjakan imigran tanpa izin kerja yang sah. Partai Demokrat mendukung berbagai kebijakan yang menangani arus imigrasi di masa depan, termasuk mengatur status bagi jutaan migran tanpa dokumen yang sudah lama tinggal di negara tersebut. Bagi Demokrat yang mengidentifikasi diri sebagai ideologi liberal, mereka cenderung mendukung kebijakan yang memungkinkan imigran yang tinggal secara ilegal di Amerika Serikat untuk mendapatkan status legal.